Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dengan NIM 64231919. Saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja karyawan Meganet. Eh, Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada daftar isi, yang pertama tujuan, yang kedua referensi, yang ketiga pengertian PHK, yang keempat alasan dilakukan PHK, lalu yang kelima prosedur PHK. Tujuan. Tujuannya yaitu memberikan pedoman kepada semua karyawan termasuk teknisi jaringan mengenai tentang kebijakan perusahaan dalam melakukan proses pemutusan hubungan kerja yang semestinya akan dilakukan. Lalu referensinya yaitu ketentuan pemutusan hubungan kerja atau PHK dulunya diatur melalui pasal 154, 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada pengertian PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Lalu alasan pemutusan hubungan kerja perusahaan Meganet yaitu yang pertama undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, pelanggaran pelanggaran izin kerja, pekerjaan yang melanggar pidana dan kesusilaan atau karyawan terlibat organisasi terlarang. Lalu yang kedua yaitu keinginan perusahaan. Perusahaan itu dapat melakukan inisiatif melakukan PHK yang menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat ataupun tidak terhormat. Umumnya dapat disebabkan oleh hal-hal seperti karyawan tidak kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan, perubahan dalam organisasi perusahaan seperti efisiensi perubahan kepemilikan perusahaan, merger, akuisisi, dan likuidasi karena perusahaan dinyatakan pailit. Lalu yang terakhir yaitu karyawan mengalami sakit yang berkepanjangan secara terus-menerus, tidak tidak lolos masa percobaan. Lalu yang ketiga, keinginan karyawan. Yang pertama yaitu mengundurkan diri, lalu mengajukan permohonan kepada pengadilan hubungan untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan pihak perusahaan dengan alasan seperti yang tercantum di pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal perusahaan melakukan hal-hal seperti yang mengalami penganiayaan dan hal yang mengancam keselamatan karyawan. Lalu yang keempat yaitu memasuki masa pensiun. Hubungan kerja dapat berakhir saat pekerja memasuki masa pensiun. Lalu yang kelima berakhirnya kontak kerja. Dengan berakhirnya kontrak kerja yang diperjanjikan kedua belah pihak, maka hubungan kerja antara karyawan dan pihak perusahaan berakhir. Lalu yang keenam yaitu meninggal dunia. Apabila karyawan yang bersangkutan meninggal dunia, maka secara otomatis hubungan kerja dengan perusahaan berakhir. Lalu ya ada prosedur PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan prosedur PHK karyawan kontrak PKWT sebagai berikut, yaitu prosedur PHK untuk karyawan kontrak, perusahaan menyiapkan berkas serta data pendukung sebagai dasar PHK, lalu menginformasikan berita PHK kepada karyawan yang bersangkutan, setelah itu melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan dua belah pihak, lalu mengadakan mediasi hukum, lalu kompensasi PHK. Sementara itu, prosedur PHK untuk karyawan tetap adalah yang pertama melakukan musyawarah antara karyawan dan perusahaan untuk mendapatkan jalan tengah dari rencana PHK.
Biasanya, persoalan yang sulit disepakati adalah besarnya uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, jika dalam proses musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka akan dilakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait atau dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiga, mediasi melalui jalur hukum di pengadilan ditempuh jika tidak ada kesepakatan dengan bantuan departemen yang berwenang. Permohonan mediasi bisa dikirimkan melalui surat permohonan tertulis. Lalu yang keempat, jika kedua belah pihak telah menyepakati keputusan PHK, maka dapat melakukan penandatanganan perjanjian bersama. Lalu yang kelima, setelah penandatanganan dilaksanakan prosedur akhir yakni pemberian uang pesangon sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemutusan hubungan kerja di perusahaan Meganet merupakan langkah yang harus dilakukan secara hati-hati dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses PHK harus berdasarkan alasan yang jelas, baik dari sisi efisiensi perusahaan, pelanggaran berat oleh karyawan. Lalu perusahaan harus memastikan bahwa PHK dilakukan secara adil, transparan, dan mengutamakan dialog dengan karyawan. Langkah ini bertujuan menjaga reputasi perusahaan serta mengurangi resiko konflik hukum dengan karyawan. Dengan menerapkan prosedur yang baik, Meganet dapat melindungi kepentingan bisnis sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan yang terkena dampak, menciptakan suasana kerja profesional dan beretika. Sekian eh, presentasi dari saya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.